Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Di video kali ini, saya ingin menampilkan sesuatu yang berbeda. Kalau di video-video sebelumnya kita udah melihat bagaimana psikologi mindset mempengaruhi seorang teknofundamentalis. Sekarang di video kali ini, saya akan bicara tentang dari mana kita bisa mendapatkan data. Dari mana kita bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh seorang teknofundamentalis, yaitu technical dan fundamental. Bagaimana seorang teknofundamentalis menyatukan kedua hal tersebut hanya dalam satu aplikasi. Jadi dalam video kali ini kita akan mereview sebuah sekuritas yang menurut saya cukup user friendly dengan seorang teknofundamentalis, di mana kita bisa mendapatkan data fundamentalnya dan kita juga bisa mendapatkan teknikalnya secara bersamaan dari satu aplikasi, either teman-teman mau menggunakannya dalam handphone maupun dari desktop. Tapi teman-teman, saya mau ingatkan sekali lagi, teman-teman tahu bahwa jika melakukan analisa teknikal, lakukan dengan layar yang besar, artinya lakukan di desktop. Jika teman-teman ingin melakukan pemantauan terhadap saham-saham yang sudah teman-teman beli, maka teman-teman bisa lakukan dari handphone. Jadi kedua hal ini saya ingin review hari ini dari sebuah sekuritas. Logonya kayak gini. Logonya ajaib. Jadi ini adalah sebuah aplikasi yang saya ingin perkenalkan kepada teman-teman. Apakah teman-teman setuju nggak dengan saya bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi yang cukup user friendly dengan teknofundamentalis? Mari kita lihat sama-sama. Oke, baik, pertama yang akan kita lihat dari sebuah sekuritas adalah kita ingin tahu dong, izinnya benar nggak? Izinnya ada nggak? Dia terdaftar nggak di OJK? Termasuk apakah sekuritas ini merupakan anggota bursa? Ya, jadi pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita lakukan research. Nah, research pertama yang akan saya lakukan adalah soal izin dan apakah dia merupakan anggota bursa yang memiliki izin untuk menyelenggarakan online trading. Pertama kita lihat, kita masuk ke dalam website resminya IDX atau Bursa Efek Indonesia. Ini adalah tampilan dari website Bursa Efek Indonesia dan kita lihat, kita cari apakah sekuritas ini, sekuritas ajaib ini terdaftar nggak di bursa. Ya, yang pertama teman-teman tinggal ke tab anggota bursa dan partisipannya. Habis itu kita mau lihat profil daripada anggota bursa. Sekuritas ini namanya ajaib. Oke, ajaib juga bahwa dia ada di urutan pertama. Mungkin karena abjadnya A ya. Dia ada di urutan pertama. Mari kita lihat sekuritas ini aktif apa enggak. Oke, ini adalah sekuritas ajaib Sekuritas Asia. Jadi nama lengkapnya ya, Ajaib Sekuritas Asia. Ajaib Sekuritas Asia ternyata sudah dari tanggal 4 September 1989 sudah ada. Dan status operasionalnya adalah aktif. Dari sisi izin, dari sisi partisipasi atau anggota bursanya, benar dia terdaftar dengan alamat kantor pusat di Neo Soho. Teman-teman mungkin bisa nanti kunjungi karena ini adalah sekuritas. Harusnya dia punya kantor di situ dan terbuka untuk nasabah seperti kita ya. Nah, ini juga ada websitenya. Kita akan langsung menuju ke websitenya. Kita lihat ya, izin di bursa sudah ada. Kita akan langsung ke websitenya dan ini adalah websitenya. Apa yang akan kita lihat dari websitenya? Pertama kali adalah selain mereka punya desktop, ternyata mereka punya aplikasi yang bisa kita pantau, yang bisa kita download dari Google Play dan App Store. Selain itu, nah teman-teman lihat ada logo OJK dan IDX di situ. Berarti ini adalah anggota bursa. Teman-teman sudah kita lihat dari website resminya IDX memang ada kodenya adalah XC. Jadi teman-teman nanti kalau lihat broker summary ada kode XC, berarti ini adalah sekuritas ajaib ini. Dan kita akan lihat seberapa ajaib dari aplikasi ini. Oke, nah sekuritas ini sudah ada awardnya, sudah ada penghargaannya. Dia adalah satu dari 4 investor reksadana baru di Indonesia. Dia mendapatkan penghargaan itu. Oke, sudah diliput oleh Forbes Tech Asia. Nanti saya akan tampilkan juga salah satu artikel di Tech Asia yang
cukup membuat saya kagum dengan si sekuritas ajaib ini. Kita akan lihat sama-sama salah satu yang mungkin disenangi oleh banyak nasabah atau banyak trader, terutama mereka yang scalping ya, dimana biaya brokernya diklaim 50% lebih rendah. Jadi ini adalah fee-nya, teman-teman. Kita lihat coba fee-nya seberapa gede. Jadi untuk transaksi di bawah 150 juta, biaya brokernya adalah beli 0,1, jual 0,1. 150 sampai 1,5 M transaksinya harian ya, itu adalah 0,09, jual dan belinya sama. Kalau di atas 1,5 M itu adalah 0,8, jual belinya sama. Oke, diklaim sampai dengan 50% lebih murah. Teman-teman bisa cek dengan broker yang teman-teman gunakan, apakah benar ini lebih murah. Nah, investasi di reksadana sekalipun mereka bebaskan dari biaya jual dan beli. Tapi kita bukan di bidang ini, kita di saham, jadi kita akan review aplikasi ini, sekuritas ini, online tradingnya benar nggak dia friendly dengan seorang teknofundamentalis. Nah, pertama kali adalah teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Berita gembiranya adalah ini, pendaftaran teman-teman akan diproses maksimal 2 kali 24 jam sudah jadi RDN dan teman-teman sudah bisa langsung trading. Dan ajaib punya saya, akun saya itu 1 kali 24 jam sudah bisa aktif RDN-nya. Saya udah tinggal masukkan dana dan saya udah bisa langsung trading 1 kali 24 jam. Nah, ini ajaib kan? Mari kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, nah ini adalah halaman pertamanya. Apa yang mau kita lihat di sini? Pertama adalah teman-teman lihat di sini ada watchlist. Jadi begitu teman-teman buka aplikasinya, teman-teman akan ketemu watchlist teman-teman. Saya cukup demen. Jadi kalau misalnya saya sudah punya 25 saham watchlist saya untuk tahun 2020, saya sebenarnya tinggal masukin aja ke dalam watchlist ini. Ya, ini sini ada beberapa yang saya sudah masukin, tidak semua saya masukin ya, karena ini keperluan untuk review ya. Kalau sampai saya masukin berarti saya udah bocorin ke teman-teman 25 saham yang sudah saya sortir sebelumnya. Yang pertama adalah teman-teman bisa lihat ada trendingnya di situ. Ini berarti saham-saham yang sedang trending pada hari itu ya. Pertama ya teman-teman bisa lihat Friend, BES, BBKP dan BRIS. Memang ini adalah saham yang sedang trending ya, sedang dibicarakan. Reksadana, kalau teman-teman mau memindahkan sementara modal teman-teman yang tidak kepake ke dalam reksadana, teman-teman juga bisa beli dan jual di sini. Di bawahnya juga ada berita, ya, oke. Nah, kita lihat ke dalamnya. Apa sih yang menarik dari si aplikasi ajaib ini, si sekuritas ini, sehingga membuat saya mau melakukan review pada sekuritas ini. Ya, ini kalau misalnya teman-teman lihat ke dalam dari setiap saham, ini contoh misalnya kayak sahamnya BES. Hari ini kebetulan dia breakout ya, breakout dari BES juga. Teman-teman bisa lihat teknikalnya. Ini sebenarnya adalah saham yang cukup baik secara fundamental. Bagaimana saya bisa tahu cukup baik fundamental? Ini yang saya mau tunjukin ke teman-teman. Teman-teman lihat di bawahnya itu ada order book, di situ ada berita. Jadi kalau teman-teman mau cari berita-berita tentang BES, teman-teman sudah tinggal masuk aja ke dalam sahamnya, itu semua sudah disediakan. Termasuk order booknya. Teman-teman tahu di video sebelumnya tentang teknofundamentalis, kita membutuhkan dua hal. Karena teknofundamentalis menggabungkan antara teknikal dan fundamentalnya. Nah, aplikasi ini, sekuritas ini, online trading ini, dia menggabungkan semuanya ke dalam satu aplikasi. Ya, kalau sebelumnya saya kalau misalnya mencari hal-hal tentang fundamental, saya akan ke RTI bisnis ya, atau mungkin ke IDN Financial dan lain sebagainya, masih banyak website yang lain. Tetapi saat ini saya sudah punya pilihan lain. Jadi teman-teman tinggal ke aplikasi ini, teman-teman lihat ada key statistik. Buat teman-teman yang sering memakai RTI pasti tahu key statistik ini apa. Nah, key statistik ini adalah untuk melihat fundamental dari sebuah perusahaan. Jadi either itu ada valuasinya, rasio-rasio semua tentang fundamental itu tertera di dalam key statistik ini ya. Dan teman-teman bisa lihat ini kita masuk ke dalam sahamnya BES. Nah, dari sahamnya BES kita udah tidak perlu harus membuka banyak aplikasi, hanya perlu satu aplikasi ini saja. Saya bisa melihat ini adalah bagian fundamentalnya. Teman-teman bisa lihat, oh ini adalah valuationnya. Bahkan mereka udah siapin rangkumannya cukup lengkap menurut saya ya. Satu adalah
kita bisa langsung tahu sektor saham dari saham BES ini sektornya apa. Di sini disebutkan adalah sektor properti. Dalam properti ini ada 92 emiten. Dan dari 92 emiten, si aplikasi ini juga memberikan rangkuman buat kita dari keseluruhan fundamental ini, mereka nilainya seperti apa. Penilaian untuk BES adalah cukup. Jadi ini sebenarnya cukup meringankan sebenarnya, apalagi teman-teman yang masih baru untuk melakukan evaluasi atau review terhadap fundamental. Ini cukup memberikan kepada kita sebuah konfirmasi, benar nggak ya kalau ini saham cukup bagus? Ya, benar nggak ini secara fundamental baik? Bagaimana kita melihat? Ini adalah salah satu indikator yang bisa teman-teman gunakan. Tapi teman-teman saya ingatkan, jangan tergantung pada orang lain. Jangan tergantung pada sistem, karena kita nggak tahu bagaimana dia menilainya kan. Teman-teman harus punya penilaian sendiri. Teman-teman harus punya indikator sendiri. Oke? Nah, kita lihat misalnya kita mau lihat ke valuasi. Valuasi kita bisa lihat lebih detail dibandingkan hanya sekedar rasio saja. Teman-teman bisa lihat ini detailnya. Detailnya dia tampilin data sampai 2014. Jadi kalau teman-teman mau melihat masa lalunya perkembangan dari saham ini sampai 2014, ini sudah jauh dari lengkap. Biasanya saya hanya melihat sampai 5 tahun, 3 tahun pun sebenarnya udah cukup lumayan untuk seorang teknofundamentalis. Ini adalah performance-nya untuk setiap kuartal. Teman-teman bisa lihat setiap kuartal mereka tampilkan. Ya, di 2019 teman-teman bisa lihat ini ROE-nya. Ini ada ROA, OPM, NPM ya, dan EPS. Semuanya semua ada ya. Dan menurut saya ini sudah memadai karena rasio saya ada di sini semua. Untuk menentukan bahwa saya perlu melihat saham ini, saya perlu mensortir saham ini masuk ke position bucket saya atau ke swing bucket saya. Dari tampilan rasio-rasio yang ada di sini sudah cukup buat saya. Nah, nggak tahu teman-teman kalau misalnya punya indikator lain, apakah indikator ini cukup buat teman-teman? Silakan teman-teman lakukan evaluasi, silakan teman-teman lakukan review terhadap online trading ini, terhadap aplikasi ini. Tapi buat saya, ini cukup friendly untuk seorang teknofundamentalis. Ini kita baru ngomongin soal fundamentalnya. Mari kita lihat ada yang lebih menarik lagi. Karena teknofundamentalis itu menggabungkan kedua hal ini ya, technical dan fundamental. Tapi sebelum kita masuk ke dalam technical, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat tab selanjutnya. Jadi kalau teman-teman udah masuk ke dalam saham BES ini, selain teman-teman bisa melihat technical, fundamental, berita, termasuk di dalamnya adalah lebih lengkap lagi adalah soal finansialnya atau keuangannya. Di sini teman-teman bisa lihat income statement, balance sheet-nya, bagaimana perkembangannya dari Q ke Q, termasuk cash flow-nya. Jadi buat seorang fundamental sekalipun, ini adalah aplikasi yang saya bilang cukup lengkap. Dibandingkan kalau misalnya kita harus membuka banyak sekali aplikasi, saya pikir dengan satu aplikasi ini kita sudah cukup memadai untuk data-datanya. Habis itu ada corporate action. Jadi ya teman-teman di grup tele kan sering nanya nih, hari ini dividend apa, hari ini ngapain, ini kenapa hari ini naik, atau dia mungkin cum date-nya kapan, saham-saham begini. Nah, ini semua udah ada di sini. Teman-teman bisa tinggal langsung masuk ke dalam saham tersebut. Habis itu teman-teman bisa lihat semuanya ini. Corporate action-nya ada apa? RUPS-nya ada nggak? Oh, ada RUPS juga dia. Stock split-nya, oh EBES belum pernah stock split. Bonus stoknya atau dia pernah membagikan saham bonus nggak? Nggak ada. Ya, ada pengumuman apa? Teman-teman bisa langsung lihat hasil public expose kemarin tuh ya, tanggal 24. Nah, teman-teman bisa download di sini. Ya, termasuk profilnya. Catatnya kapan, keterangannya di mana, bidang usahanya apa, direkturnya siapa, komisarisnya siapa. Itu semua lengkap di sini. Dan yang satunya lagi adalah kita mau lihat bagaimana technicalnya. Aplikasi ini menyediakan sedikit kita bilang clue lah ya. Clue untuk meyakinkan kita atau seenggaknya untuk memberikan konfirmasi terhadap analisanya kita atau researchnya kita. Apakah pada hari ini trading plan kita dikonfirmasi enggak? Kan biasa kita sering tanya-tanya tuh kemana-mana tuh, oh bagaimana dengan BES, kenapa dia naik, kita boleh beli nggak, kita boleh masuk nggak, analisa saya udah bener belum ya. Ini hanya untuk konfirmasi ya teman-teman ya, sekali lagi ini hanya untuk konfirmasi. Jadi bukan teman-teman menjadi tergantung pada analisa yang ada atau kesimpulan yang diberikan oleh
seseorang atau sebuah sistem berdasarkan penilaian mereka. Teman-teman harus melakukan analisa, teman-teman harus bisa punya trading plan sendiri. Apa yang ada di dalam aplikasi ini sebenarnya hanyalah untuk konfirmasi terhadap riset dan analisa kita. Apa yang membuat si sistem ini menyimpulkan bahwa best 79% boleh beli? Pertama adalah mereka menggunakan ada namanya Fibonacci pivot point. Ini mungkin adalah support dan resistannya tuh ya, ada S dan R-nya kan. Support resistannya di mana? Jadi buat teman-teman yang lebih gampang untuk melihat mungkin stop loss-nya di mana gitu ya, taking profit-nya kalau teman-teman mau swing saja langsung kelihatan ya. Mau breakout-nya di mana nih? Dia breakout resisten atau dia breakdown dari support, teman-teman mungkin bisa kelihatan dari sini. Dia udah ngitungin pivot point-nya, dia udah tampilkan di mana Fibonacci pivot point-nya. Sekali lagi teman-teman harus melakukan analisa sendiri. Nah, indikator yang digunakan ada 4. Teman-teman lihat ada RSI, ada Stochastic, ada ADX dan ROC. Nah, ini adalah indikator, 4 indikator yang digunakan, termasuk di dalamnya mereka juga pakai moving average. Yang ini saya rasa adalah moving average yang simple, yang ada E-nya itu adalah exponential. Nah, ini adalah technicalnya. Jadi dia memberikan kepada kita ya seenggak-enggaknya gimmick lah ya untuk mengkonfirmasi apa yang kita sudah analisa atau sudah kita research. Trading plan kita ini jadi lebih pede kan ya. Apa yang sudah kita analisa, oh ini dikonfirmasi ya. Ini sekedar konfirmasi saja, oke? Nah, tapi teman-teman, saya ingin tunjukin satu hal yang menurut saya ini yang cukup ajaib dari aplikasi ini, yaitu chartingnya, yaitu chartnya. Chartnya itu mereka bekerja sama dengan TradingView. Jadi teman-teman tahu nggak, ini adalah real time loh, real time data untuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk bisa langganan dengan TradingView, teman-teman, saya kalau melihat trading idea yang saya tampilkan setiap hari Sabtu, teman-teman tahu bahwa saya juga menggunakan TradingView untuk melakukan analisa. Dan teman-teman tahu berapa saya bayar untuk TradingView? Per tahunnya yang saya bayar adalah 155,4. Jadi apa yang saya bayar di sini adalah untuk mendapatkan 5 indikator dalam satu chart, terus habis itu 2 chart dalam satu window. Ini adalah yang saya dapatkan. Teman-teman masih bisa lihat di sini ada yang pro, ada yang premium malah. Ya, yang bisa menampilkan 10 indikator di dalam satu chart. Ini menampilkan 25 indikator di dalam satu chart. Dan teman-teman tahu bahwa untuk mendapatkan saham-saham Indonesia, saham-saham Bursa Efek Indonesia yang real time ya, teman-teman masih harus membayar lagi 10 US dollar untuk 1 bulan. Berarti setahunnya adalah 120 US dollar. Artinya dalam waktu 1 tahun untuk data real time saham-saham Bursa Efek Indonesia, teman-teman total harus bayar adalah 275 US dollar. Ya, kalau teman-teman kalikan 1450 silakan ya. Jadi dalam 1 tahun teman-teman harus keluar uang segitu untuk mendapatkan data dari TradingView real time dan bebas iklan. Ini yang saya bilang ajaib. Ajaib ini, Sekuritas Ajaib menyediakan aplikasi ini, aplikasi chart di TradingView secara real time kepada kita. Syaratnya gampang, teman-teman hanya melakukan transaksi 25 juta. Kalau teman-teman transaksinya mencapai 25 juta, artinya teman-teman akan mendapatkan real time data dari chart TradingView. Kalau tidak, berarti teman-teman akan mendapatkan data yang delay. Bahkan teman-teman bisa lihat di sini dia menyediakan data sampai intraday. Intraday itu berarti adalah data-data di bawah chart daily-nya. Jadi dari ada yang 1 jam, ada yang 10 menit dan 5 menit. Jadi buat teman-teman yang scalping lumayan membantu ini ya untuk yang mereka yang daily. Tapi buat kita yang teknofundamentalis, daily udah cukup. Teman-teman bisa lihat di sini ini adalah best. Teman-teman bisa lihat dia breakout. Jadi kita bisa memakai indikatornya lumayan. Teman-teman bisa tampilkan MACD, teman-teman bisa tampilkan RSI. Saya yakin banget ada ya RSI, Stochastic RSI juga ada. Teman-teman mau nampilin moving average udah pasti ada. Mau nampilin exponential moving average itu yang saya pakai. Dan ini adalah teknik saya selalu menggunakan exponential moving average yang 20 harian. Kita bisa tampilkan di sini
ya. Nah, setelahnya yang satunya lagi adalah exponential moving average yang 200 harian. Nah, ini adalah review saya untuk aplikasi ini. Aplikasi ini selain tersedia di desktop juga tersedia di handphone. Makanya saya tampilkan di sebelah, teman-teman bisa lihat bagaimana tampilannya di aplikasi handphone yang teman-teman bisa download di Google Play maupun di App Store. Artinya dia bisa dipakai di Android maupun yang di Apple. Nah, sebagai penutup teman-teman ya, teman-teman bisa perhatikan yang tadi saya bilang, teman-teman lihat Tech Asia. Tech Asia ternyata si ajaib aplikasi ini mendapatkan funding juga dari SoftBank. Dengan begitu ya saya nggak heran ya teman-teman ya, mereka bisa menampilkan data segitu besar, segitu banyaknya, yang saya bilang ini friendly banget untuk seorang teknofundamentalis. Buat saya ini adalah sebuah aplikasi, sebuah sekuritas yang menyediakan cukup banyak data yang kita butuhkan. Untuk teknikalnya teman-teman udah bisa lihat dari trading view-nya ada, dari chartnya semua. Bahkan di dalam aplikasinya sendiri per sahamnya mereka mencoba untuk menunjukkan informasi sedetail mungkin dan sebanyak mungkin yang kita butuhkan, tanpa kita perlu berpindah-pindah ke banyak website atau banyak aplikasi. Apakah teman-teman merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang teman-teman butuhkan? Silakan teman-teman review, silakan teman-teman evaluasi. Pendaftarannya gratis, dan teman-teman saya boleh ingatkan kepada teman-teman, ini sesuatu yang ajaib juga buat saya. Mereka menyediakan saham-saham gratis buat kita. Jadi kita bisa trading tanpa modal loh. Jika teman-teman menggunakan kode referral saya. Jadi kalau teman-teman mau membantu saya untuk trading gratis, boleh teman-teman menggunakan referral saya untuk mendaftar di aplikasi ajaib ini, untuk mendaftar di sekuritas ajaib ini. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan koin yang sama dengan cara merefer atau mengundang teman-teman yang lain. Jika teman-teman menganggap bahwa sekuritas ini benar-benar menyediakan manfaat yang lebih untuk teman-teman. Jika tidak, ya nggak apa-apa. Jangan memaksakan diri untuk memiliki sesuatu yang menurut saya loh ya, ini cukup lengkap. Ini kata saya. Ingat sekali lagi, trader harus percaya diri, trust yourself. Lakukan review, lakukan evaluasi. Apakah sekuritas ini cocok untuk Anda? Apakah aplikasi ini benar untuk Anda? Friendly nggak untuk Anda? Apakah ini yang Anda cari? Jika iya, silakan daftar. Jika tidak, tidak ada pemaksaan. Saya hanya melakukan review berdasarkan pendapat saya. Teman-teman tidak setuju dengan pendapat saya, tidak masalah. Jadi trust yourself. Demikian teman-teman untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.